Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam adalah sebuah agama yang Allah turunkan kepada kita sebagai agama yang akan menghilangkan segala macam sekat-sekat perbedaan. Dalam Islam tidak ada suatu ungkapan kebangsaan, golongan, kelompok, warna kulit, bahkan ras yang lebih unggul antara satu dan yang lainnya. Ketika kita masuk ke dalam Islam, maka kita harus sadar bahwa kita adalah satu atau kita adalah sederajat. Kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mempersatukan kita dalam sebuah kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang bersaksi dengan kalimat tauhid tersebut, maka harus disadari bahwa kita adalah saudara seiman dan saudara seakidah. Karena Tuhannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diutus kepada kita pun satu, sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Alkitab yang kita pegang adalah sama, yaitu Al-Qur'anul Karim, serta arah kiblat di mana kita menuju ketika salat adalah sama, yaitu Ka'bah yang terletak di Makkah Al-Mukarramah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam sebuah firman yang teramat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama muslim, sesama mukmin adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Dalam ayat ini Allah menggunakan sebuah ungkapan yang teramat sangat jarang digunakan oleh kaum Arab pada saat itu. Allah menggunakan kata ikhwah. Ikhwah adalah saudara yang dihubungkan dengan hubungan nasab. Dalam hal ini Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir, beliau berkata bahwa sesungguhnya persaudaraan yang diikat atas dasar keimanan, maka hubungannya akan lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang diikat atas dasar nasab. Oleh karena itu, sebagai sesama muslim, kita harus saling mempererat tali persaudaraan kita dan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Apa itu sifat tercela? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya, "Man qutila tahta rayatil 'amiyah yaghdabu li'asabiyah aw yad'u ila 'asabiyah aw yansuru 'asabiyah faqutil faqatluhu jahiliyah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berperang di bawah panji kebutaan, kemudian dia marah karena asabiyah, kemudian dia menyeru kepada asabiyah dan dia menolong kepada asabiyah, kata Rasulullah, faqutil, kemudian dia terbunuh, faqatluhu jahiliyah, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Jika kita ingin mengambil pelajaran dari hadis di atas, setidaknya kita akan mendapat 2 poin penting dalam hadis tersebut. Yang pertama, haram bagi seorang muslim hukumnya melakukan peperangan, bahkan dia melakukan persekusi kepada muslim lainnya dikarenakan sifat asabiyah yang dia miliki. Dan yang kedua, haram bagi seorang muslim menyeru dan menolong kepada asabiyah atau menyeru disebabkan karena asabiyah. Lalu pertanyaannya, apa yang disebut asabiyah itu? Dalam Islam,
Asabiyah adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melakukan tindakan fanatisme buta kepada kelompok tertentu. Dan jika ada seseorang yang melakukan tindakan fanatisme baik kepada kelompoknya, golongannya, sukunya, atau bahkan bangsanya, maka secara sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung dia sudah terserang dengan virus yang namanya asabiyah. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang menggambarkan melalui sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut bernama Jabir bin Abdullah. Sewaktu ketika ada salah seorang dari kalangan muhajirin yang mendorong orang dari kalangan Ansar. Kemudian yang dari Ansar berteriak, "Ya ma'syaral Ansar, wahai kaum Ansar, tolonglah aku." Kemudian yang dari muhajirin pun teriak begitu pula, "Wahai kaum muhajirin, tolonglah aku." Kemudian kaum muhajirin dan Ansar pada saat itu berkumpul, bersiap-siap untuk melakukan peperangan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke tengah-tengah mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bala da'ul jahiliyah." Apa ini seruan dari jahiliyah? Kemudian mereka berkata, "Qalu ya Rasulullah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kasa'ar rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar." Seorang laki-laki dari kalangan muhajirin mendorong punggung atau memukul punggung laki-laki dari kalangan ansar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'auha fa innaha muntinah." Tinggalkanlah hal perkara tersebut, campakkanlah, buang jauh-jauh. Fa innaha muntinah. Apa itu muntinah? Sesungguhnya muntinah adalah sebuah ungkapan yang digunakan oleh Arab untuk menggambarkan sesuatu yang sangat menjijikan, sesuatu yang sangat tercela, bahkan sesuatu tersebut bisa melukai orang lain. Maka sebagai saudara, Islam menuntut kita untuk saling bergotong royong, untuk saling tolong menolong, saling meringankan beban antara satu dan yang lainnya, dan saling menutupi aib antara satu dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya antara muslim yang satu dan yang lainnya adalah saudara. Mereka tidak saling menzalimi dan tidak saling membiarkan. Dan barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka pastilah Allah akan meringankan salah satu bebannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya, maka pasti Allah akan menutupi aib di hari kiamat kelak. Karena itu, waspadalah terhadap tipu daya syaitan. Waspadalah terhadap musuh-musuh Islam yang menghendaki segala macam perpecahan yang terjadi di kaum muslimin. Mereka tidak segan-segan melontarkan fitnah-fitnah yang keji. Bahkan mereka memprovokasi antara kaum muslimin dan muslim yang lainnya agar kaum muslimin berseteru, saling berperang dan saling cela-mencela. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hadisnya, yaitu hadis tentang asabiyah tadi, dengan sesuatu perkataan yang teramat sangat tegas. Falaisa minni walastu minhu. Sesungguhnya mereka bukanlah termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongan mereka. Oleh karena itu, persaudaraan di dalam kaum muslimin adalah persaudaraan yang didasarkan oleh dasar keimanan. Perwujudan ukhuwah Islamiyah dalam persaudaraan tersebut adalah menunjukkan kualitas keimanan pada kaum muslimin. Oleh karena itu, saya mulai hari ini menyeru kepada seluruh kaum muslimin khususnya, mari sama-sama kita eratkan ukhuwah atau persaudaraan kita tingkatkan al-wihdah atau persatuan kita, dan kita tingkatkan al-mahabbah, yaitu rasa cinta dan rasa saling menyayangi di antara kita. Niscaya dengannya akan muncul al-quwah atau kekuatan yang dengannya kita sama-sama dapat mencapai al-izzah atau kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan saatnya, mulai saat ini, kita gunakan akidah Islamiyah kita sebagai satu-satunya landasan menjadi kaum yang bersatu, menjadi umat yang bersatu, saling kerjasama dan saling gotong royong di bawah panji tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian perkataan singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada antum semua kaum muslimin yang semoga Allah sama-sama merahmatinya.
Dari saya sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.